Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hikmayarti Nafis Eliza, Rula Farhana, Akila Humaira Nazifa, Clara Taisya Nurfazilah, dan Dea Oktavia akan menjelaskan tentang proses transkripsi dan translasi. Semua makhluk hidup memerlukan protein untuk bertahan hidup. Protein berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, seperti membentuk struktur, mengatur proses kimia, dan melawan penyakit. Tapi DNA tidak bisa langsung digunakan untuk membuat protein karena DNA ada di inti sel, sementara protein dibuat di ribosom dan di sitoplasma. Maka, sel menggunakan dua langkah besar, yaitu dengan transkripsi dan translasi. Kedua proses ini memastikan aliran informasi genetik di dalam sel yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan, perbaikan, serta berbagai fungsi biologis lainnya. Memahami tahapan ini sangat penting untuk mengungkap kompleksitas kehidupan pada tingkat molekuler. Transkripsi adalah proses di mana DNA diubah menjadi mRNA, messenger RNA, yang terjadi di dalam nukleus eukariotik, sitoplasma prokariotik, atau proses biologis fundamental yang digunakan oleh semua organisme hidup untuk menguraikan informasi genetik mereka. Informasi yang tersimpan dalam DNA gemon disalin menjadi molekul RNA melalui polimerisasi blok penyusun ribonukleotida yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kelas transkrip. Transkripsi berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase menempel pada promoter DNA atau kotak tata, lalu membuka untaian DNA agar penyalinan dapat dimulai. Selanjutnya, pada elongasi, RNA polimerase menyusun rantai mRNA dari arah 5 ke 3 dengan mengganti basa timin menjadi urasil. Tahap terakhir yaitu terminasi, terjadi saat RNA polimerase mencapai sinyal akhir dan RNA awal dilepaskan. Setelah melalui proses bridging untuk membuang intron, terbentuklah mRNA matang yang siap digunakan dalam proses translasi. Translasi adalah proses penggunaan informasi yang tersimpan pada untai RNA untuk membuat protein. Proses di mana mRNA mengarahkan sintesis protein dengan bantuan tRNA. Setelah mRNA disintesis, ia meninggalkan nukleus dan memasuki sitosol. Berinteraksi dengan ribosom, bebas atau yang melekat pada RE kasar. 3 nukleotida pada untai mRNA disebut dengan kodon dan 3 nukleotida lain pada molekul tRNA disebut dengan antikodon. Terdapat 3 komponen translasi, yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA, yang kedua tRNA, transfer RNA, dan yang terakhir adalah ribosom. Tahap akhir transkripsi. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. Messenger RNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ribosom. Tahap akhir translasi. Translasi akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Kemudian, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi di sini adalah perubahan urutan fase nitrogen pada DNA. Jenis-jenis mutasi yang pertama adalah substitusi, yaitu satu basa digantikan dengan basa yang lain. Kemudian yang kedua adalah delesi, yaitu hilangnya satu atau lebih basa. Yang ketiga adalah insersi, yaitu bertambahnya satu atau lebih basa pada urutan DNA. Dan yang keempat adalah duplikasi atau inversi, yaitu pembalikan atau penggandaan segmen DNA. Nah, pada mutasi ini akan terjadi perubahan pada mRNA dan akhirnya protein yang dihasilkan bisa berbeda fungsi atau non-fungsi. Yang terakhir adalah dampak mutasi pada proses transkripsi dan translasi. Pada proses transkripsi, dampak mutasi yang pertama adalah perubahan pada DNA ini akan menyebabkan urutan mRNA ikut berubah. Yang kedua, jika mutasi ini terjadi pada bagian promotor, pembentukan mRNA ini dapat terhambat atau tidak terjadi. Dan yang ketiga,
Mutasi juga bisa membuat mRNA yang dihasilkan menjadi tidak lengkap atau terlalu pendek, sehingga informasi genetiknya akan terganggu. Pada proses translasi, dampak mutasi yang pertama adalah perubahan kode akibat mutasi ini dapat menghasilkan asam amino yang berbeda, sehingga struktur dan fungsi proteinnya menjadi tidak normal. Yang kedua, mutasi ini dapat menimbulkan penghentian proses translasi sebelum waktunya yang akan menghasilkan protein yang terlalu pendek. Yang ketiga, bila terjadi pergeseran rangka pembacaan atau framesis, seluruh urutan asam amino setelah titik mutasinya akan menjadi salah. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus, mutasi ini tidak menimbulkan perubahan apapun jika kodon baru masih menyediakan asam amino yang sama atau silent mutation. Demikian penjelasan proses transkripsi dan translasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.